Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini berarti spekulasi Yu Hao benar. Kekaisaran Ryu bersekongkol dengan organisasi para Mastroh jahat. Aliansi mereka terlalu menakutkan. Tidak ada yang bodoh di sini, dan semua orang khusyuk ketika mendengar Bibi berbicara. Kultus Roh Suci telah penuh dengan rahasia dan misteri sejak mereka muncul sampai sekarang, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam atau latar belakang yang mereka miliki. Kekuatan yang mereka pasang di depan umum sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya sekte ini. Mungkin saja mereka bahkan lebih kuat dari sekte tubuh Kaisar Naga Doulo. Long Xiaoyao adalah seorang limit Doulo dan juga memiliki jiwa bela diri naga suci kegelapan. Orang ini pernah memiliki reputasi yang sama dengan penatuamu. Kultus Roh Suci menjadi jauh lebih menakutkan dengan adanya Long Xiaoyao. Lebih jauh lagi, harimau kalajengking Doulo, Zhang Peng, juga pernah muncul sebelumnya. Dia adalah Master setengah jahat, dan dia juga peringkat 96 Doulo Transcendent. Dia bahkan bisa melawan Dekan Yan Shaoze. Ini semua yang telah dipajang untuk dilihat oleh publik. Lalu, berapa banyak lagi yang mereka sembunyikan dari penglihatan dan pengetahuan dunia? Kekuatan Kekaisaran Ryu yang paling menonjol adalah perkembangan pesat dalam alat-alat jiwa, dan ini memberi mereka keunggulan teknologi astronomi terhadap negara-negara lain. Keuntungan Kekaisaran Ryu dalam hal ini telah menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu, dan senjata terbesar yang dimiliki 3 kekaisaran asli dari benua Doulo terhadap Kekaisaran Ryu adalah Master Roh itu sendiri. Setiap kekaisaran memiliki beberapa Feng Hao Doulo yang menopang segalanya, dan Feng Hao Doulo ini dikembangbiakkan untuk pertempuran. Jika salah satu dari mereka bisa menerobos ke dalam lingkaran dalam tentara yang dilengkapi dengan alat jiwa, kehancuran dan pertumpahan darah yang bisa disebabkan oleh Feng Hao Doulo ini akan sangat mengerikan. Menurut aturan Master Roh yang tidak diucapkan, Master Roh tingkat tinggi tidak diizinkan untuk menyerang warga normal. Namun, mereka yang bisa menggunakan alat jiwa juga bisa dianggap sebagai ahli jiwa. Selain itu, jika dorongan datang untuk mendorong, aturan-aturan yang tak terucap ini tidak akan berarti apa-apa, karena apa yang lebih penting daripada kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Ini adalah alasan utama mengapa Kekaisaran Ryu tidak bertindak banyak selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan gelar benua Ryu mereka sejak Perang Suci, dan mereka tidak berani kehilangan kedua kalinya. Jika mereka melakukannya, 3 kekaisaran asli benua Doulo yang telah terancam oleh Kekaisaran Ryu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, dan mereka pasti akan memberikan segala yang mereka miliki untuk menyerang Kekaisaran Ryu, sehingga Kekaisaran Ryu tidak akan memiliki ruang bernafas yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu. Kebuntuan antara Master Jiwa dan Insur Jiwa telah menyebabkan keseimbangan pada saat ini. 3 kekaisaran asli benua Doulo secara kolektif lebih kuat daripada Kekaisaran Ryu, karena mereka adalah 3 kekaisaran melawan 1. Di sisi lain, negara pertama yang bergerak melawan Kekaisaran Ryu tidak didahulukan lagi, pasti akan mengalami kerugian terbesar. Dan inilah alasan mengapa tidak ada yang bertindak dulu. Keseimbangan ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Namun, keseimbangan ini menjadi semakin tidak stabil dari waktu ke waktu. Kekaisaran Ryu telah menikmati perkembangan pesat
dan ekspansi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara bukti aliansi mereka dengan kultus roh suci juga sudah muncul. Kultus roh suci berani keluar di siang bolong. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa mereka tidak takut ditemukan. Mereka tidak takut ketahuan oleh 3 kekaisaran asli benua Doulo atau oleh Akademi Shrek. Karena entitas ini tidak lagi berarti bagi mereka. Ini mungkin juga berarti bahwa kekaisaran Ryu akan dan siap bergerak, dan mereka tidak bisa menahan diri lagi. Kultus roh suci seluruhnya terdiri dari para mas roh jahat yang tangguh, dan para mas roh jahat ini telah membentuk hubungan simbiosis dengan kekaisaran Ryu yang mahir dengan alat-alat jiwa. Jika perang pecah, bagaimana mungkin 3 kekaisaran asli benua Doulo mempertahankan diri? Sejak Kaisar Naga Doulo, Long Xiaoyao muncul, Pavilion Dewa Laut telah memutuskan bahwa penjaga Shrek akan mencurahkan seluruh energi dan perhatian pada gerakan kultus roh suci, karena mereka tidak bisa membiarkan siswa dan guru menyerahkan hidup mereka cuma-cuma. Pavilion Dewa Laut menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi untuk membahas khusus tentang kultus roh suci. Apa yang diwakili oleh penampilan limit Doulo tidak peduli seberapa banyak anggota sekte Tang tidak mau mengakuinya. Mereka semua sangat jelas bahwa Kaisar Naga Doulo sendiri bisa menekan seluruh Akademi Shrek sendirian. Penatua Swan berkultivasi 2 kali lebih sering daripada biasanya. Yoho bahkan mendengar dari Xiao Xiao bahwa Penatua Swan hampir menjadi gila karena dia terlalu terburu-buru. Master Pavilion Dewa Laut saat ini ingin menerobos dan menjadi seorang limit Doulo secepat yang dia bisa, sehingga dia bisa menyamai Long Xiaoyao. Namun, bisakah dia benar-benar menantang Dewa Naga Doulo? Bahkan jika Penatua Swan benar-benar menjadi seorang limit Doulo, Dewa Naga Doulo sudah berada di level ini lebih lama, dan itu akan menjadi tugas yang sangat menantang bagi Penatua Swan untuk mengalahkannya. Penatua Swan pernah mengatakan bahwa Long Xiaoyao mungkin lebih kuat daripada pemimpin sekte tubuh. Ya, Dubushi tidak akan ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan itu bisa diklaim bahwa Long Xiaoyao adalah individu nomor 1 di seluruh benua Doulo saat ini. Suasana di dalam ruangan terasa sedikit tertahan. Kemunculan kultus roh suci tidak lagi hanya masalah bagi turnamen elit benua. Penampilan mereka telah mempengaruhi keseimbangan politik seluruh benua. Shrek terletak di pusat 3 kekaisaran asli benua Doulo, dan hutan Stardew ada di belakang mereka. Namun, bisakah Shrek menghindari partisipasinya jika perang akhirnya pecah? Tampaknya itu tidak mungkin. Susan si merendahkan suaranya dan berkata, "Kalau saja kita dilahirkan 20 tahun sebelumnya." Semua orang setuju dengan pernyataannya meskipun mereka adalah anggota generasi muda yang sangat berbakat dan luar biasa. Mereka masihlah terlalu muda, dan itu ibarat budidaya mereka masih terbatas. Mereka masih jauh dari individu-individu yang mengerikan itu. Jauh dari individu kuat yang benar-benar dapat mempengaruhi arah jalannya perang. Warna kembali ke wajah Baby dengan bantuan Wang Dong-er. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya dan mengambil medali emas yang diberikan oleh Putri Jiu Jiu yang dia berikan kepada Yu Hao. Yu Hao, pergi cari Putri Jiu Jiu dan katakan padanya apa yang kita pikirkan. Aku percaya bahwa dia cukup pintar untuk memahami gawatnya situasi ini, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan rencana awal kita. Waktu adalah hal yang paling penting, jadi tidak ada yang bisa dilakukan jika kita terburu-buru. Ini terlalu mendesak. Mereka di sini untuk mewakili sekte Tang dalam kompetisi turnamen elit benua musim ini, tetapi mereka juga memiliki niat lain selain hanya mempromosikan sekte. Perkembangan sekte terkait dengan 2 hal: seberapa kuat sekte dan keuangan sekte itu sendiri. Sekte Tang tidak bisa dianggap kuat sama sekali
Tetapi Akademi Shrek ada di belakang mereka dan mereka berada di kota Shrek. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan sekte mereka. Itu juga berarti bahwa hal paling penting yang mereka butuhkan sehingga sekte dapat berkembang secara stabil dan cepat untuk waktu yang lama adalah uang. Penelitian alat jiwa Guru Xuan Ziwen dan pembelian segala macam logam eksotis membutuhkan uang, dan itu berarti bahwa sekte Tang akan membutuhkan lebih banyak teman dan sekutu. Dalam keadaan seperti ini, kota Shrek kuat tetapi mereka sangat jauh di dalam benua, dan itu berarti tidak mungkin mereka berpartisipasi dalam perang. Akademi Shrek membantu sekte Tang mengembangkan sebanyak yang mereka bisa, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa membeli terlalu banyak alat jiwa dari sekte Tang. Namun, meskipun Akademi Shrek mungkin tidak membutuhkan banyak, orang lain pasti membutuhkannya. Kelompok ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tapi ini juga untuk menemukan orang untuk diajak bekerja sama juga, mempromosikan nama sekte sehingga mereka dapat menjual produk. Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun adalah target optimal sekte Tang untuk saat ini. Mereka sudah bertemu Putri Jiu Jiu begitu mereka tiba hari ini dan memulai dengan awal yang baik. Ini merupakan awal yang fantastis untuk sekte Tang, dan BB awalnya ingin menemui Putri Jiu Jiu untuk negosiasi yang lebih rinci setelah mereka mendapatkan hasil yang layak dalam kompetisi. Namun, penampilan kultus roh suci mengganggu rencana awal. Di sisi lain, dan dari perspektif lain, keberadaan kultus roh suci bermanfaat bagi upaya mereka untuk mempromosikan produk-produk sekte Tang juga. BB tidak berada dalam pikiran yang benar sejak Tang Ya muncul, tapi dia masihlah kakak tertua sekte Tang. Dia segera memutuskan jalan mana yang menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar dan menyampaikan informasi tentang kultus roh suci pada Kekaisaran Starlo. Tidak diragukan lagi akan memberi mereka persahabatan yang lebih baik dengan Putri Jiu Jiu. Yu Hao mengambil medali emas dan mengangguk, "Baiklah, aku akan pergi sekarang. Istirahatlah, kakak senior tertua." Susan Si berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjaganya." BB membentak, "Aku akan senang jika kau tidak membuatku kesal." Anehnya, Susan Si tidak bertengkar dengannya dan berkata, "Baiklah, sudah cukup. Tidurlah. Setiap orang harus kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kamar ini sangat kecil dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini, ke titik di mana udaranya tidak begitu baik lagi." Semua orang meninggalkan kamar BB dan Susan Si satu demi satu. BB menyaksikan semua orang pergi sebelum dia menutup matanya dengan lelah, dan bayangan mata kosong Tang Ya muncul berulang-ulang di benaknya. "Shoya." Senyum tipis muncul di wajah pucat BB, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tidak sulit menemukan kamar tempat Akademi Nasional Starlo menginap dengan status Putri Jiu Jiu, dan di samping hasil Akademi Starlo di kompetisi sebelumnya, mereka diatur di kamar dan di lantai yang relatif lebih tinggi, namun mereka tidak berada di level tertinggi. Yu Hao memegang medali emas dan anggota tim Akademi Nasional Starlo mengantarkannya ke Putri Jiu Jiu. Sang putri tampak sedikit kesal dan dia duduk di sofa. Ekspresinya kembali normal hanya ketika dia melihat Wang Dong-er mendorong kursi roda Yu Hao ke dalam ruangan. "Mengapa kamu ke sini?" Su Jiu Jiu mengangguk pada Yu Hao sebagai salam, tapi matanya sedikit ragu. Yu Hao tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Akademi Nasional Starlo hanya bisa tinggal di kamar tingkat kedua. Aku ingin tahu siapa yang tinggal di kamar tingkat pertama." Wajah Putri Jiu Jiu menjadi hitam ketika dia berkata, "Yu Hao, apakah kau kesini untuk membuatku kesal?" Yu Hao tersenyum dan berkata, "Mengapa aku melakukannya? Dibandingkan dengan Anda dan kelompok Anda, sekte Tang dan aku jauh lebih buruk. Kami tinggal di kamar terburuk dan kami telah menerima keramahan terburuk. Aku di sini hari ini
untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting. Hah? Sesuatu yang penting? Su Jiu sedikit terkejut, tetapi dia memiliki temperamen dan ketenangan yang besar dan mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Ia berkata, meskipun aku tidak yakin sekte mana yang berada di kamar tingkat atas, aku telah melihat salah satunya. Dan mungkin sekte ini akan terhubung erat dengan Kekaisaran Starlo, entah itu kawan atau musuh. Meskipun aku di Akademi Shrek, bagaimanapun juga aku dari Kekaisaran Starlo. Inilah alasan mengapa aku di sini, untuk memberitahu Anda informasi ini. Su Jiu berkata, dan kamu telah menemukan apa sekte itu? Apakah mereka sekte tubuh? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Aku belum melihat orang dari sekte tubuh. Aku tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang kultus roh suci atau sekte roh suci. Hah? Kultus roh suci? Yu Hao bereaksi terkejut karena semua yang bisa dilihatnya dari mata Putri Ciu adalah kekosongan dan ketidaktahuan. Menurut kecerdasan yang diakumulasi oleh Akademi Shrek, Putri Ciu ini bertanggung jawab atas intelijen Starlo. Namun, mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang kultus roh suci. Ini berarti bahwa kultus roh suci tersembunyi sangat dalam, dan kemungkinan bahwa mereka hanya bergerak di dalam Kekaisaran Ryu. Yu Hao memiringkan kepalanya dan berkata, aku tidak berharap Anda tidak tahu apa-apa tentang kultus roh suci. Yu Hao berhenti sejenak dan nadanya menjadi sedikit khusyuk. Kultus roh suci, atau bisa disebut sebagai sekte roh suci, memiliki atau punya Kekaisaran Ryu di belakang mereka, dan mereka adalah sekte yang kuat yang terdiri dari para mas roh jahat. Mereka bahkan memiliki Doulo Transcendent dan juga limit Doulo. Pernyataan Yu Hao singkat, tetapi setiap kata berderak di telinga Putri Ciu seperti sebuah kembang api. Putri yang tenang dan santai ini tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan dia melompat dari sofa seolah-olah ada sesuatu yang tajam menusuk pantatnya. Dia berseru dengan ketakutan. Apa? Apa yang kamu katakan? Putri Jiu menatap Yu Hao dengan mata diliputi ketakutan. Berita yang baru saja disampaikan Yu Hao terlalu mengejutkan, dan ini sama untuk Kekaisaran Starlo, sekte yang dibentuk oleh mas roh jahat, sekte yang memiliki limit Doulo dan Doulo Transcendent, dan sebuah sekte yang berada di bawah perlindungan negara yang memusuhi mereka. Stabilitas dan ketenangan Su Jiu mulai goyah ketika dia panik setelah mendengar berita buruk ini. Apakah ini nyata, Yu Hao? Putri Jiu menatap Yu Hao saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yu Hao menghela nafas dan berkata, bagaimana aku bisa berbohong tentang hal seperti ini? Anda dapat mengamati kapan ketika kompetisi dimulai, dan Anda akan melihatnya sendiri. Wajah Putri Jiu berubah. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke sofa. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mas roh jahat dapat memiliki seorang Doulo Transcendent dan bahkan seorang limit Doulo? Itu benar-benar mustahil. Pernahkah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, Yu Hao? Yu Hao tahu bahwa berita ini sulit untuk dipercayai. Selanjutnya, dia secara praktis mengatakan kepada Kekaisaran Starlo bahwa bencana telah menimpa mereka. Yu Hao merendahkan suaranya dan bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang harimau kalajengking Doulo Zhang Peng? Harimau kalajengking Doulo? Apakah kau berbicara tentang Master Roh setengah jahat, harimau kalajengking Doulo? Bukankah dia sudah hilang selama bertahun-tahun? Ia menjawab, harimau kalajengking Doulo sudah muncul di kota cahaya dan kami baru saja bertemu dengannya di ruang pengukuran. Selain itu, kakak lelaki tertua
telah terluka oleh orang-orang dari kultus roh suci dan dia nyaris tidak bertahan. Aku harap Anda bisa tenang, Tuan Putri, dan bahwa Anda dapat menangani masalah besar ini dengan serius. Anda harus menyampaikan informasi ini kembali ke Kekaisaran Starlo secepat mungkin, sehingga Kekaisaran Starlo dapat siap untuk merespon. Su Jiu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya setelah mendengar pengingat Yu Hao dan dia mengangguk. Baiklah, Yu Hao berkata, Kekaisaran Ryu dapat dianggap sebagai musuh bersama. Perang belum dimulai, tetapi siapapun dapat melihat bahwa harinya akan tiba ketika Kekaisaran Ryu tidak bisa menahan diri lagi. Lebih jauh lagi, kultus roh suci terdiri dari para mas roh jahat dan dapat diperlakukan sebagai musuh kolektif semua mas roh di dunia. Harimau Kalajengking Doulo Zhangpeng adalah Doulo Transcendent yang telah aku lihat. Aku melenyapkan salah satu cabang kultus roh suci ketika aku melakukan pertukaran di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dan itu memberiku bukti bahwa sekte ini benar-benar ada. Kami disergap oleh Harimau Kalajengking Doulo dalam perjalanan kembali ke Shrek. Aku tidak akan berada di sini hari ini jika tidak ada orang kuat dari Akademi Shrek yang bersamaku. Namun, Harimau Kalajengking Doulo bukan yang terkuat di pasukan yang datang untuk menyergapku. Ada nama lain yang aku yakin pernah Anda dengar sebelumnya. Itu adalah Kaisar Naga Doulo, Long Xiaoyao. Mata Putri Jiu menjadi sedikit kendur ketika dia mendengar nama itu. Dia nyaris tidak berhasil menenangkan diri dan ekspresinya berubah drastis sekali lagi di saat berikutnya. Orang yang memiliki naga suci kegelapan dan orang yang pernah dikenal sebagai salah satu naga suci kembar hitam dan putih, Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao. Tapi bukankah dia lebih dari 200 tahun? Dia tidak muncul di benua dalam 100 tahun terakhir. Ini bagaimana ini mungkin, Yu Hao? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.